Kalau misalnya mimpi basah, bangun nih, tetap nggak apa-apa. Dilanjut manual boleh nggak ini? Astagfirullahaladzim, sahabat rukun. Misalnya udah ke 3 suap nih, 3 suap kesiangan, 3 suap, siang. belum minum azan. Ya ini syarat banget ini kerongkongan. Bid'ah nggak itu, Ustaz? Waduh. Onani dan masturbasi saat puasa batal atau enggak? Waduh. Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum sahabat Rukun. Sebelum nonton podcast Tanya Jawab Ustadz, gue mau kasih tahu nih, selama bulan Ramadan, Rukun Indonesia dan Halalpedia akan memberikan giveaway sebesar 1 keping emas setiap minggunya. Caranya gampang banget. Yang pertama, sahabat Rukun wajib follow akun Instagram Halalpedia dan Rukun Indonesia. Yang kedua, jawab pertanyaan di kolom deskripsi ya. Sertakan juga username Instagram kalian. Semakin baik jawaban yang kalian berikan, maka akan semakin besar kesempatan untuk memenangkan emas setiap minggunya. Pantengin terus ya untuk kita melangkah lebih baik. Assalamualaikum sahabat rukun. Alhamdulillah kali ini kita punya program baru di bulan Ramadan, yaitu Tanya Jawab Ustadz untuk melangkah lebih baik di bulan Ramadan. Kali ini bersama Ahmad Rizky. Ustadz Ahmad Rizky, Ustadz Coki ya. Ahmad Rizky. Takutnya kalau Ustadz Coki kan kok jadi Ustadz, ini kan perasaan habis dari penjara. Nah, ini kali kita sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang kita sudah himpun lah dari survei dan di media sosialnya juga. Ini seputar puasa nih, Oke, siap. Ustadz, karena memang ini pertanyaannya pingin melangkah lebih baik, mungkin agak cukup nyeleneh nih ya pertanyaannya nih ya. Siap. Nah, yang pertama nih, kenapa puasa harus 30 hari Ramadan? Nah kan kalau misalnya puasa mungkin Senin Kamis kan sehari-hari. Nah, kenapa kalau Ramadan 30 hari nih, Ustaz? Pertanyaan-pertanyaan nyeleneh ini itu bisa dijawab sama satu pertanyaan. Loh, gimana tuh? Sama satu jawaban. Kok pakai pertanyaan lagi? Sama satu jawaban. Kita fokus sama siapa yang memberi perintah itu. Kalau seandainya kita kayak, kenapa nggak boleh ini, kenapa nggak boleh itu, kita bakal berdebat setiap satu kasus. Tapi kalau misalkan kita udah paham posisi kita itu ada di mana sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tahu perintah itu mutlak dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita udah santai gitu, mau disuruh apa, ayo gasken gitu. Karena ya orang terlalu jauh mikir, padahal jawabannya itu ada di depan mata. Siapa yang merintah? Kayak gitu. Dan mengenai puasa ini, pernah dengar gak sih apa namanya, kita tuh luar biasa atau bernilai di depan orang-orang yang tahu nilai kita. Oke. Begitu juga puasa di Ramadan, bulan Ramadan. Karena kan orang yang harus kita ikutin kan baginda Rasul, bener gak Bang? Dan Rasul sendiri udah ngasih tahu bahwasanya bulan Ramadan ini 30 hari ini, kenapa kita puasa di 30 hari ini, itu karena bulan Ramadan punya keistimewaan. Rasul pernah bilang, "Lau ya'lamul 'ibadu ma fi Ramadan latamannat ummati an takuna kullaha Ramadan." Kalau seandainya kita tahu nih apa yang ada di dalam Ramadan, apa yang ada di balik bulan Ramadan ini, maka kita sebagai hamba Allah, sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW ini bakal berangan-angan, bakal berharap bahwasanya semua bulan di satu tahun itu, dari awal bulan sampai akhir tahun tuh semuanya Ramadan. Berarti puasa sepanjang tahun. Bukan 30 hari doang. Oh gitu ya? Wah, udah mending sahabat rukun udah melangkah lebih baik, udah sebulan aja cukup ya. Cukup. 1 tahun full puasa. Oleng ini kacau deh. Masya Allah. Nih pertanyaan selanjutnya nih dari puasa 30 hari nih. Ustadz, tapi kan puasa Ramadan jarang 30 hari, Ustadz. Jarang 30 hari? Betul. Kalau misalnya kita lihat dari tanggal ininya kan 29, kadang 28. Nah, ini relate ini sama pertanyaan sekarang. Iya. Karena yang diminta adalah yang diminta adalah bulan kan, 1 bulan, dan sedangkan pergantian bulan tuh diawali dengan munculnya hilal bulan baru. Nah, itu berbeda pendapat nanti hilalnya muncul apa enggak. Kalau ketika hilalnya muncul berarti cukup di 29 misalnya. Atau hilalnya muncul pas 30. Nah, kita apa sih namanya? 30 hari. Bahkan ketika hilalnya besok 31.
tapi nggak muncul, udah digenepin jadi 30, jadi bukan pakai hilal tapi jadi hisab. Makanya kan kita sering nih apa sidang hilal nih, muncul gak? Yang satu pakai ngelihat hilal, yang satu pakai hisab yang hitungan 30 hari. Nah, itu emang berbeda pendapat, tapi kita tetap enjoy aja lah. Berarti hitungannya itu bukan masalah berapa harinya, tapi 1 bulan full Satu Ramadannya bulannya. ya. Oh, berarti itu bisa menjawab tuh. Jadi kalau misalnya nih, selanjutnya, basis puasa yang ikut di akhir sama lebaran yang di awal. misalnya kan kalau pengumuman kan banyak yang nggak sama nih. Ada yang puasanya di hari Senin, ada yang puasanya di hari Rabu. Milihnya yang Rabu nih. Terus Tapi dia- giliran lebaran yang duluan. Nah, itu gimana hukumnya Ustadz? Nah, itu dia. Jadi balik tadi, kan kita puasa 1 bulan ya. Dia ngikutin hitungan yang awal, misalkan mulainya yang paling lama, tapi lebarannya yang paling cepat. Itu nggak masuk 1 bulan karena hitungannya beda. Oh, ya. Dia tadinya pakai variabel A, tiba-tiba pindah ke variabel B. Itu kan jadi ngaco gitu, Bang. Jadi ya harusnya kita istiqomah ke satu itu karena ukurannya beda. Oh, misal kalau misalnya ikut perhitungan hilal, udah sampai selesai Ramadan dan Lebaran itu sesuai dengan perhitungan hilal gitu ya. Kalau misalkan pakai hisab ya pakai hisab. Ini emang sahabat rukun luar biasa. Kalau jangankan sahabat rukun, kalau misalkan boleh kan. Oh iya dong. Kita juga ikut. Waduh, nih Ustadz jadi bahaya nih. Nih Ustadz, Eh, ngomongin masalah puasa nih, batal atau enggaknya nih. Siap. Makan sama minum kan dilarang. Heeh. Cuman kita punya air liur. Air Nah, kalau menampung air liur, sampai banyak habis itu ditelen, Iya, batal nggak tuh? Jadi yang serunya di pembahasan fikih itu kadang ulama memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi sebenarnya. Kayak Indonesia kan aneh-aneh, Bang, orang Indonesia. Siapa coba yang mau ngumpulin air liur banyak terus? Tapi Ya. ada aja. Aus. Tapi ada aja yang ngerjain. Nah, makanya sebenarnya nggak bukan sesuatu yang baru di pembahasan fikih itu, dan itu udah dibahas sama para ulama kita. Nah, sebenarnya hukum asalnya nggak apa-apa kita nelan air ludah, asalkan nggak ada tercampur atau terkontaminasi sama sesuatu yang lain. Saat aneh nelan ludah kok rasanya kopi. Ya berarti sebenarnya minum kopi campur ya. Yang berbubuk Kok rasanya susu gitu kan. Nah, itu batal. Nah, dan ulama mengatakan kalau misalkan ngumpulin ludah gitu di sini, itu dibagi menjadi 2 hukumnya. Oh, ada hukumnya ya? Ada berarti? hukumnya, dibahas. Wah, oke. Kalau seandainya itu nggak sengaja dia lagi ngumpulin, tiba-tiba ketelan lagi, nggak sengaja. Nah, itu nggak batal. Tapi kalau emang dia sengaja ngumpulin terus sengaja nelan, itu bisa batal. Maksa ya berarti ya? Maksa. Gimana cara ngumpulinnya itu? Karena sebenarnya di balik puasa itu bukan hanya makan dan minum, Bang. Tapi sebenarnya itu kita menahan yatruku syahwatahu, yatruku ta'amahu wa yatruku syarabahu. Jadi yang ditinggalin itu bukan hanya makan dan minum, tapi syahwatnya dia atau hawa nafsu. Kayak gitu. Percuma kita nggak makan dan minum tapi hawa nafsu tetap gas. Nah, itu percuma lagi. Iya, benar. Lagi pula emang bisa ya, keringnya kerongkongan ini tuh dengan air liur diperbanyak tuh minum, kan tetap aja aus kayaknya. Kayaknya belum pernah ada yang ngeliatin minum dari air liur terus akhirnya dahaganya hilang gitu. Tapi ini penting dibahas karena kan siapa tahu kan. Oh iya. Orang yang- Siapa tahu sahabat-sahabat rukun ngumpulin air liurnya sendiri tuh diminum. Makanya. Kan naluriah kali kan secara ini kan kita juga nelan ini kan juga memang bagian dari perjalanannya tubuh ini kan. Nggak mungkin tiba-tiba kita nahan nggak menelan air liur juga kan. Unik. Nah, ngomongin masalah fikih lagi nih. Apa tuh? Sebenarnya patokan berhentinya sahur saat azan apa setelah azan selesai? Biasanya nih kalau buat sahabat rukun yang masih muda, kesiangan. Wah, lagi makan cepet-cepet, azan. Waduh, udah ketahan. Air belum keminum. Nanggung. Seret banget nih. Nah, ada yang beranggapan nih, kalau di sini beranggapannya boleh nggak sih dilanjutin minum sampai minum juga sampai azan selesai, apa begitu azan langsung tinggalin begitu. Sebenarnya puasa itu dimulai patokannya itu ketika
fajar datang. Fajar subuh kan. Nah, masalahnya adalah ada beberapa dari kita nih para asatid yang bilang boleh kok minum pas azan subuh. Yang lain bilang nggak boleh. Nah, kita harus tahu nih, ini penting nih. Apa namanya? Ada yang bilang boleh, ada yang nggak boleh. Pasti kan ada sesuatu perbedaan. Nah, perbedaannya adalah dulu zaman Nabi itu pernah ada 2 azan. Azan sebelum datangnya subuh sama azan ketika menandai datangnya subuh. Oke, oh berarti azan mendatang subuh tuh ada azannya ya? Sebelum datang subuh dan menandai datangnya waktu subuh. Nah, para ulama membahas itu sampai ada para ulama Syafi'i mengatakan la yajuzul adzan qabla subhi li ghairi subhi qabla dukhulil waqt li'annahu li'a'lami hudurihi. Jadi artinya apa? Artinya adalah nggak boleh kita azan sebelum datangnya waktu sholat. Mau dia subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jangan ada azan selain sholat lah. Sebelum datang waktu sholat itu nggak boleh. Li ghairi subhi, kecuali adzan subuh. Nah, makanya kita harus tahu dulu sebenarnya yang menandai waktu awal puasa itu ya waktu subuh. Nah, sedangkan azan subuh itu Waktu sholat. apa namanya? Ada yang sesuai adat masing-masing nih. Ada yang subuhnya sebelum waktu subuh, azannya sebelum waktu subuh, tapi dia udah azan. Atau 2 kali azan. Pernah dengar gak ada yang 2 kali azan? Belum pernah sih. Azan sebelum subuh sama azan ketika waktu subuh. Ada yang azannya sudah masuk waktu subuh. Nah, buat azan yang belum datang waktu subuh, itu dia boleh minum, Bang. Karena memang belum waktunya puasa. Makanya ada ustadz kalau misalkan aneh ditanya di rumahnya ada yang dia azan memang beberapa menit sebelum waktu subuh. Jadi pas azannya selesai, tak masuk waktu subuh. Nah, jadi pas azan dia masih boleh minum, boleh makan karena belum masuk waktu subuh. Oke. Nah, tapi buat azan yang untuk menandai waktu subuh ini udah masuk, teng. Biasa gitu kan, kalau misalnya di masjid itu ada apa sih namanya jam, tek tek tek, tet. Ada bunyinya, itu waktu udah masuk terus baru azan, itu berarti udah masuk subuh, berarti nggak boleh makan dan minum. Kalau konteksnya tadi, misalnya udah ke 3 suap nih, kesiangan, 3 suap, belum minum azan. Ya ini syarat banget, ini kerongkongan tuh gimana itu? Nah, kita harus tahu nih masjid yang azan ini, dia azan biasanya sebelum subuh, maksudnya untuk menandai sebelum waktu subuh, atau pas udah waktu subuh, dia baru azan. Tapi kan kalau di Indo kan azan cuma satu kali. Enggak, di Indo. Kalau kita ngomongnya Indonesia kan negara nih, dia banyak budaya. Sebenarnya ada yang azan uniknya itu ya. Ada yang azan sebelum subuh juga. Ada yang azan 2 kali juga. Wah, ngeprank dong. Kalau berarti kita harus lihat daerah kita nih ya. Kalau memang ada azan 2 kali, jangan sampai kena prank nih ya. Itu. Makanya kan kita harus peduli juga. Jangan sampai ntar azan asar kita kira azan maghrib. Bagi kita peduli juga kan sama lingkungan kayak gitu. Karena suaranya emang mirip-mirip sih. Azan maghrib sama azan asar. Tapi kan sebenarnya imsak itu kan juga nggak ada kan ya? Bulan puasa. Bulan puasa. Imsak tuh kan nggak ada waktu sahur di versi selain Indonesia. Iya, betul. Nah, itu sebenarnya buat menandai juga kayak beduk. Kan sebenarnya nggak ada. Tapi kayak untuk membantu menandai orang-orang ini udah masuk waktu sholat nih, bagi beduk. Nah, itu boleh. Maksudnya jadi suatu budaya yang sudah mendarah daging di daerah kita dan Islami. Bid'ah nggak itu, Ustaz? Waduh. Ya kan maksudnya bagian ibadah itu masalahnya. Masalahnya kan taklim itu kan Islami ya. Iya. Jadi kalau podcast kayak gini gimana? Berarti gitu. Bubar. Next nih. Nah, biasanya nih abis makan tuh kita terbiasa gosok gigi. Gosok gigi apa? Nah, biasanya juga kalau gosok gigi itu setelah makan dan sebelum subuh kita kumur-kumur juga. Nah, pertanyaan di sini, sikat giginya tuh waktu sebelum sholat subuh. Nah, itu gimana nih Ustadz? Kan sudah imsak, udah selesai, udah azan nih. Ketika udah mau sholat, sikat gigi dulu dah. Itu gimana itu?
Sebenarnya sikat gigi itu nggak ada dalam hal-hal yang membatalkan sholat. Membatalkan sholat, membatalkan puasa. Tapi ada, ini kan kita ntar membahas selain Ane ada Ustadz Rizky Tamami ya. Dulu dia pernah ngobrol sama Ane, kadang orang Indonesia tuh aneh. Dia sikat gigi nih, kumur-kumur 3 kali, yang keluar cuma 2 kali. Jadi asli dia ngasih gitu. Oh iya juga ya, ada bilang gitu. Mencari peluang. Yang Padahal gitu, itu baru selesai sahur itu ya. Luar biasa. Tapi kan berasa Ustadz, nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh, selagi nggak masuk ke dalam kerongkongan. jauh itu, dalam ketelan lah gitu. Selagi nggak ketelan aman gitu. Mau dia berasa. Karena lagi-lagi bicaranya soal puasa itu bukan soal menahan lapar dan haus tadi ya, syahwat juga ngaruh ya. Waduh. Nah, ini agak lebih spesifik nih kayaknya nih. Udah pusing pala ya. Sabar dulu. Ya sudah pusing ini sahabat rukun nih. Makanya kalau melangkah lebih baiknya emang agak berat nih hijrahnya nih. Nah, kalau ini kebetulan yang belum berkeluarga nih. Onani dan masturbasi saat puasa batal atau enggak? Aduh. Buat sahabat rukun ini pengalaman pribadi atau gimana nih? Tapi itu menarik itu untuk ditanyain itu Ustaz. Batal atau enggak? Kalau misalnya sesuatu yang di dalam tubuh masuk, kalau ini kan berarti keluar. Nah, itu dia. Ustadz ya susah jawab. Sekali lagi, jadi tadi Ani kan kita udah tahu bahwasanya yang dijaga itu selain makan dan minum itu termasuk syahwat. Makanya para ulama ini udah langsung Ani jawab aja, itu batal. Oh, batal ya? Membatalkan. Berarti kalau ada statement yang boleh kok, itu boleh dari mana? Ukurannya apa? Oh iya, harus dilihat dulu dalilnya ya. Jelas dulu ya. Kenapa batal, Ustaz? Karena ya itu tadi yang kita jauhi selain daripada minum dan makan itu syahwat. Orang ada gak yang sengaja kan? Kalau misalkan dia tidur terus mohon maaf keluar gitu. Mimpi basah ya berarti ya. Mimpi basah itu kan beda sama tadi onani kan. Iya. Kalau onani kan dia sengaja. Iya dong, pasti dong. Masa aduh nggak sengaja. Nggak ada. Nggak, masalahnya kan itu kan juga kan ngebayangin tuh. Iya, makanya. Itu udah batal udah jauh-jauh dari itu. Nih Ustaz. Emang sahabat rukun ini aduh. Boleh nggak nih tapi nih? Lanjut ya. Tadi kan kalau ngomongin masalah masturbasi kan tidak boleh. Kalau misalnya mimpi basah, berarti nggak masalah dong, tidak membatalkan puasa. Kalau misalnya mimpi basah, ini gue ketawa dulu nih. Kalau misalnya mimpi basah, bangun nih, tetap nggak apa-apa. Dilanjut manual boleh nggak ini? Astagfirullahaladzim, sahabat rukun. Aduh. Jadi apa namanya? Kalau misalkan kita mimpi basah, itu ada hal-hal yang memang kita nggak bisa nolak gitu. Maka Allah ngasih jalan la yukallifullahu nafsan illa usaha kan. Kita nggak ditaklif sesuatu yang kita nggak bisa usahain. Tapi masalahnya kalau misalnya dilanjut manual kan mikir sendiri. Mikir doang. Itu pertanyaan saya sebenarnya. Aduh. Jadi selama ini enggak. Saya sudah menikah. Oh iya, aman. Sahabat rukun aman, tenang, aman semua. Oke. Alhamdulillah nih buat segmen pertama sahabat rukun. Pertanyaan-pertanyaan tadi masih banyak lagi di segmen selanjutnya. Bersama juga nanti satu kali lagi kita ngobrol bareng ya. Aman. Ngobrol sama Ustadz Coki yang kebetulan beliau adalah seorang alumni dari Afgov Yaman nih, belum. Alhamdulillah. Masya Allah nih. Jadi malu. Nanti kita sharing bareng sama sahabat rukun. Pantengin terus channel Rukun Indonesia. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan tentunya di-share ke sahabat-sahabat rukun di WA dan sebagainya. Biar menarik dan bisa dibaca, ya insya Allah bisa bermanfaat bagi orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rukun Podcast.